jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mengucap syukur karena kehadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Kita diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul dan beribadah kepada Tuhan melalui channel YouTube GKR Cabang PIK. Sebelum kita memulai ibadah kita, saya berikan kesempatan kepada jemaat Tuhan untuk mengambil sikap saat teduh. Saat teduh dimulai. Tuhan berada. Kita di dalam ibadah ini adalah di dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal dan yang tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Kita angkat pujian penyembahan kita kepada Tuhan, harapanku. Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri, kita angkat pujian ini bersama-sama. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku, Kau pegang hidupku dalam darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku, nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus Tuhanku, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kita angkat pujian ini sekali lagi dengan penuh kita hadap di hadapan Tuhan. Kasih, karya-Mu nyata dalamku, Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu, darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku,
kasih Tuhan atas penyertaan-Mu yang telah Kau limpahkan kepada kami, sehingga kami masih boleh diperkenankan untuk beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulaikan ibadah kami ya Tuhan. Engkau sertai kami, Kau sertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya Bapa, sehingga ibadah ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Dengan penuh ucapan syukur kami berdoa. Haleluya. Amin. Masih semangat untuk memuji Tuhan? Untuk itu kita angkat pujian sukacita kita kepada Tuhan yang mengatakan Great is our God. Perlukis Cakrawala. Jemaat Tuhan dihadap bangkit berdiri. Pelukis cakrawala, berangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Kita angkat pujian sekali lagi dengan penuh sukacita. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Beri kemuliaan untuk nama Tuhan. Baik jemaat Tuhan, kita akan menaikkan pengakuan dosa kita dan doa syafaat yang akan dibawakan oleh Pendeta Rudi Simon. Dan sebelum itu, kita angkat pujian penyembahan kita kepada Tuhan yang mengatakan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi. Amin Yesus. Katakan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, aku percaya semua untuk kebaikan-Mu. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan
waktu sejenak berdiam diri sambil kita merenungkan dan introspeksi ke kehidupan kita sepanjang minggu ini. Apakah hidup kita berkenan atau ada kesalahan dan dosa yang kita perbuat? Mari dengan kerendahan hati kita datang kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Mari kita datang kepada Tuhan. Benar Tuhan, Kau yang mengenal dan mengetahui segala keberadaan kami. Apa yang kami bisa sembunyikan di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Itulah sebabnya kami datang dan memohon belas kasihan-Mu. Ampunilah segala salah dan dosa kami ya Tuhan. Sucikan dan kuduskan, supaya kami boleh berkenan dan layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh terus dipimpin, diteguhkan oleh Roh Kudus-Mu, supaya hidup kami boleh memuliakan Tuhan dan menjadi saksi-Mu di tengah dunia yang gelap ini. Terima kasih Tuhan buat anugerah pengampunan-Mu. Kami juga mau berdoa kepada Tuhan buat peran Indonesia di tengah dunia internasional. Tuhan, Kau pakai bangsa dan negara kami ya Tuhan. Biar menjadi kesaksian yang indah bangsa negara kami Tuhan. Oleh sebab itu kami berdoa buat para pemimpin-pemimpin bangsa kami. Berikan kekuatan hikmat yang daripada Tuhan. Kami berdoa juga untuk peran orang Tionghoa Kristen di tengah bangsa ini, supaya mereka juga boleh menjadi saksi Tuhan, supaya mereka boleh memberikan sumbangsi bagi kemajuan bangsa negara kami. Kami menyerahkan kepada Tuhan mereka yang duduk di dalam pemerintahan, mereka yang ada di tengah masyarakat, biarlah kehadiran mereka punya dampak yang indah dan positif. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan juga kehadiran gereja-gereja Tuhan di tengah bangsa ini. Biarlah Tuhan Kau pakai kehadiran gereja-Mu untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan, untuk menjadi mulut Tuhan, menyatakan kebenaran dan kasih Kristus yang nyata dan konkret. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan juga pergumulan jemaat Tuhan di tengah keluarga, pekerjaan, usaha, bisnis mereka, khususnya mereka yang saat ini sedang merayakan ibadah, merayakan Imlek. Tuhan, biar mereka boleh menjadi saksi di tengah keluarga, di tengah keluarga besar. Kami berdoa mereka yang bergumul dengan kesehatan mereka, jamah, sembuhkan mereka satu persatu ya Tuhan. Kami berdoa untuk saudari kami Feng pasca operasi sesar, biar Tuhan pulihkan, dan juga bayi yang masih kecil Tuhan juga yang pelihara, Tuhan terus berikan pertumbuhan dan kesehatan. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan juga Marisa yang sedang mengandung istri Enrico. Kami berdoa ya Tuhan, jaga dan terus tambahkan kesehatan untuk Marisa dan juga Janin di dalam kandungan. Kami berdoa buat jemaat-jemaat-Mu yang lain, Tuhan juga tambahkan mereka kesehatan. Terima kasih Tuhan, mereka makin mengasihi Tuhan, mencintai rumah Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dengarkan suara doa kami Bapa yang kekal. Demi Yesus Tuhan yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat bersama dengan semua orang di segala tempat sepanjang abad, kita bangkit berdiri, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang tiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan di sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persucian orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Oke, selanjutnya kita akan memberikan korban persembahan kita kepada Tuhan. Baik yang karena kita ibadah secara online, kita akan memberikan korban persembahan kita melalui QRIS yang akan ditampilkan oleh multimedia kita. Dan
Kita akan bernyanyi lagu pujian kita kepada Tuhan yang mengatakan, "Denganmu Tuhan, tak pernah kuragu." Tak pernah kuragu akan kesetiaan-Mu, Tuhan hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Matamu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kita angkat pujian ini sekali lagi di hadapan Tuhan dengan penuh semangat. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Beri kemuliaan untuk nama Tuhan. Baik saudara-saudari, kita akan berdoa untuk persembahan. Untuk doa persembahan saya persilahkan kepada Lause Arif. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas berkat yang telah Engkau berikan buat setiap kami. Hari ini kami boleh beribadah dan boleh memberikan persembahan kami. Tuhan, Engkau kiranya memberkati persembahan yang sudah kami persembahkan untuk pekerjaan Tuhan, supaya boleh kiranya menjadi berkat dalam pelayanan di tempat ini. Dan kiranya Tuhan, persembahan ini juga dapat menjadi dupa yang harum bagi Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikan. Engkau terus memberkati di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, di dalam pelayanan. Dan biarlah juga Tuhan melimpahkan kami semua dengan segala kebaikan dari Tuhan, sehingga melalui semua kebaikan itu kami kiranya boleh memakai untuk kemuliaan Tuhan dan untuk juga berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan boleh memberikan persembahan pada pagi ini. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Lause Freeman. Oleh sebab itu,
kita angkat pujian penyembahan kita yang berkata, "Ku yakin saat Kau berfirman." Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Katakan, bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kita angkat pujian ini sekali lagi di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kepada Lo Supreme dipersilakan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kembali bersekutu di hadapan Tuhan. Terlebih saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita masuk di dalam belajar firman Tuhan, saya mengajak kita terlebih dahulu untuk bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, karena Engkau adalah Allah yang terus memelihara hidup kami, Engkau Allah yang terus memberikan kami hati dan kemampuan untuk memuji Tuhan. Kami sadar Tuhan bahwa kami adalah manusia yang berdosa, tetapi oleh karena belas kasihan Tuhan, kami saat ini dilayakan untuk memuliakan Tuhan, terlebih untuk mendengarkan firman. Terima kasih Tuhan. Bersabdalah bagi kami melalui hamba-Mu Tuhan, karena kami rindu kembali disegarkan melalui firman. Berkati hamba-Mu yang terbatas dan lemah itu,
Berikan hikmat bagi dirinya untuk menyampaikan firman-Mu dengan sesederhana mungkin, sehingga kami mengerti dan terlebih melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya menyapa kita sekalian, Shalom. Bapak Ibu, kita bersyukur hari ini adalah hari yang spesial tentunya untuk kita sekalian, di mana hari ini tepat sekali adalah Chinese New Year. Sekalipun kita secara gerejawi tidak merayakannya, karena kita akan merayakannya minggu depan tanggal 29, tetapi saya percaya sukacita itu terus meluap di dalam hati kita. Kita terus bersyukur kepada Allah kita karena hari ini kita masih merayakan Chinese New Year bersama dengan keluarga kita. Kita bersyukur akan hal itu Bapak Saudara sekalian. Terlebih kita mengembalikan semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah Bapak Saudara sekalian, hari ini kita akan belajar firman Tuhan, terlebih di dalam sukacita untuk menyambut dan terus bersukacita karena hari ini kita merayakan Chinese New Year. Kita akan bersama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dengan tema yaitu tantangan panggilan orang percaya. Sekali lagi tema untuk kita renungkan pada pagi hari ini adalah tantangan panggilan orang percaya. Untuk mendasari bagian ini, Bapak Saudara sekalian, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita yang terambil dari kitab Yosua, pasal yang pertama ayat 1 sampai yang ke-9. Sekali lagi, kitab Yosua pasal pertama ayat 1 sampai ke-9. Bagian ini Bapak Saudara sekalian boleh perhatikan karena saya akan bacakan untuk kita. Mari kita simak secara saksama. Perikop yang diberikan oleh LAI adalah perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Demikian firman Tuhan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan, sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, Janganlah engkau menyimpan ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Sedemikian jawab pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, terlebih melakukan di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, tantangan panggilan orang percaya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita berbicara soal tantangan, maka ini adalah satu pokok pembicaraan atau satu kata yang dimana selalu ada di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Saya percaya Bapak Saudara sekalian, setiap aspek kehidupan kita apapun itu, bahkan termasuk kita mau makan sekalipun, ada tantangannya, bukan? Terlebih di dalam panggilan kita sebagai orang percaya, tentu tantangan itu sangat besar sekali.
Seseorang jikalau ia mau berhasil di dalam usahanya, maka dia harus terus bersaing, terus harus menghadapi tantangan demi tantangan, sehingga usaha yang dibangun dari kecil itu, dari nol itu bisa berhasil. Seorang atlet jika dia mau menjadi seorang juara atau seorang nomor satu di dalam pertandingan tertentu, semisal atlet lari, atlet tinju, sepak bola dan sebagainya macam, maka dia harus berusaha untuk menghadapi setiap tantangan di dalam latihan atau di dalam pertandingan-pertandingan yang dia geluti atau yang dia hadapi. Jadi segala aspek kehidupan, saudara sekalian, saya percaya itu punya tantangannya masing-masing. Punya satu tantangan yang dimana di dalam bagian itu kita terus harus berusaha untuk melewati tantangan itu, sehingga kita keluar menjadi seorang pemenang di dalam menghadapi tantangan kehidupan kita. Termasuk juga di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, tentu di dalam panggilan kita untuk terus menjadi berkat bagi setiap orang dimanapun kita berada. Tentu tidak sedikit tantangannya Bapak Ibu Saudara sekalian, baik dari dalam maupun dari luar. Dari dalam, dari keluarga kita sendiri, bahkan kadang-kadang keluarga kita ketika kita ingin menjadi orang yang lebih baik dari mereka, semisal kita mengambil bagian di dalam pelayanan, bahkan tidak sedikit keluarga kita menentang itu, bukan? Bahkan dalam diri kita pun sebagai orang percaya, ketika kita berkomitmen untuk menjadi berkat, untuk mengambil bagian di dalam pelayanan tertentu, maka kita seringkali bentrok di dalam ego kita, yang seringkali kita merasa itu bukan bagian saya, masih ada orang lain yang lebih pantas, saya tidak layak, atau bahkan apa upahku ketika saya melakukan tindakan itu. Semisal kita mengambil bagian di dalam pelayanan gerejawi, atau ketika kita dimanapun berada di marketplace, ataupun di dalam kita bekerja atau sebagai karyawan swasta dan sebagainya macam, kita melakukan pekerjaan kita dengan sungguh-sungguh, kita datang dengan on time, lalu kita mengerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan all out. Kadang-kadang di dalam diri kita bentrok bukan karena kita melihat orang lain yang seringkali mereka melakukan seenaknya saja, tidak tepat waktu ketika datang ke kantor dan sebagainya macam. Nah, itu menjadi tantangan tersendiri bukan di dalam diri kita. Begitu juga dari luar, orang di luar sana melihat kita. Ketika kita melakukan kebaikan, ada perubahan karena kita mengerti panggilan kita itu. Maka orang lain yang melihat kita seringkali sirik, bukan? Melihat, waduh, kayaknya sudah berubah si bapak ini. Ya, kira-kira seperti itu, Bapak-Saudara sekalian. Kadang-kadang kita dilihat hanya mungkin kita pencitraan. Kita mengambil kegiatan bakti sosial. Orang lain yang tadinya mungkin sekelompok dengan kita, ya, kita orang yang duniawi tadinya tidak mengenal akan kebaikan Tuhan itu, kita tidak mau terlibat. Tetapi sekarang karena kita mengerti akan panggilan kita, orang luar melihat kita, saudara sekalian, mungkin sahabat kita, wah sekarang dia berubah, dia tidak peduli dengan kita lagi. Nah, itu juga menjadi tantangan bagi kita, Bapak Saudara sekalian, yang sering kali itu menjadi ciut, membuat kita menjadi ciut, Bapak Saudara sekalian, untuk melakukan tindakan-tindakan yang positif untuk memuliakan nama Tuhan, sebagai bentuk bahwa kita adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari dunia berdosa, memasuki persekutuan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Karena harus ada pembeda yang sangat mencolok, yang sangat kontras sekali antara dunia dan kita yang sudah berada di dalam Kristus Yesus, yang telah dipanggil keluar dari kegelapan dunia itu menuju terangnya yang ajaib. Harus ada perbedaan yang sangat mencolok. Salah satunya di dalam tindak tanduk kita. Apakah kita sebagai karyawan swasta, sebagai ibu rumah tangga, sebagai bisnismen, sebagai bos di perusahaan kita, kita harus memiliki cara hidup yang tentu berbeda jauh dari orang dunia. Nah, Bapak Saudara sekalian, kalau kita memperhatikan di dalam bacaan kita tadi, maka kita merenungkan satu bagian hal yang penting, Bapak Saudara sekalian, bahwa menarik sekali perjalanan bangsa Israel itu, ya, kita tahu bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa yang dipilih oleh Allah menjadi bangsa kepunyaan Allah sendiri. Dan kemudian mereka masuk ke tanah Mesir, lalu diperbudak di sana.
dan kita melihat teriakan mereka, dan Allah mendengar itu, Bapak Saudara sekalian. Maka Allah mengeluarkan mereka sesuai janjinya kepada nenek moyang mereka. Allah mengeluarkan mereka keluar dari tanah Mesir perbudakan itu, menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian itu. Dan kita melihat, Bapak Saudara sekalian, bahwa di dalam perjalanan bangsa Israel untuk memasuki tanah perjanjian itu tantangannya sangat banyak sekali, Bapak Saudara sekalian. Tidak sedikit tantangan demi tantangan yang mereka hadapi, Bapak Saudara sekalian. Karena juga kita tahu bahwa bangsa Israel ini adalah bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang selalu menghujat Allah mereka, bangsa yang selalu menyalahkan Tuhan di dalam setiap pergumulan yang mereka alami. Mereka hanya menginginkan yang terbaik terjadi dalam diri mereka, Bapak Saudara sekalian. Tetapi tatkala kemalangan, penderitaan, kesesakan sedikit yang mereka alami, semisal mereka merasakan kehausan, mereka menyalahkan Tuhan, menyalahkan Allah yang telah membawa mereka keluar dari perbudakan Mesir itu. Nah, ini yang terjadi, Bapak Saudara sekalian. Sekali lagi, kalau kita melihat perjalanan bangsa Israel, ini adalah bangsa yang memiliki banyak sekali tantangan untuk memasuki tanah Kanaan. Karena Allah mau supaya mereka menjadi umat yang betul-betul berpegang teguh kepada janji Allah itu. Mereka seharusnya tidak tegar tengkuk, seharusnya terus percaya kepada Allah yang telah berjanji kepada nenek moyang mereka, sehingga mereka mampu keluar dari tanah Mesir. Nah, kita melihat, saudara sekalian, hal ini membuktikan apa dari tantangan itu di dalam perjalanan bangsa Israel. Ini membuktikan apa, Bapak Saudara sekalian, bahwa Allah menginginkan setiap kita umat pilihannya yang telah Ia panggil harus memiliki kualitas terbaik. Kita memiliki kualitas hidup yang baik, Bapak Saudara sekalian, dibanding dengan bangsa lain yang tidak Allah pilih. Ini tujuan Allah, Bapak Saudara sekalian. Kita harus punya kualitas kehidupan yang baik. Punya kualitas kehidupan yang baik itu apa maksudnya? Maksudnya adalah kita bukan saja hanya mau menerima kebaikan Tuhan, bukan saja hanya mau berterima kasih, bersyukur ketika kita punya satu berkat jasmani dari Allah, kita baru bersyukur, terima kasih Tuhan. Tetapi sekali lagi, tatkala kita seperti bangsa Israel, kita mengutuki bahkan Allah di dalam perjalanan iman kita. Nah, ini yang harus perlu kita perhatikan sebagai umat pilihan Allah. Sekali lagi, tantangan itu membuktikan apa? Allah mau supaya setiap umat Tuhan, termasuk kita saat ini, Bapak sekalian, yang tengah bersuka cita bersama dengan keluarga kita, sedang merayakan Chinese New Year, kita diingatkan oleh firman Tuhan supaya kita punya kualitas kehidupan yang baik dibanding dengan bangsa yang lain. Kita memaknai Imlek itu bukan lagi seperti tidak mengenal Allah, tetapi Imlek itu, Chinese New Year, itu adalah merupakan satu sukacita kita kepada Allah karena Allah telah memelihara hidup kita selama satu musim. Saudara sekalian, mari kita perhatikan apa tujuan tantangan itu. Sederhananya saya memberikan kalimat seperti ini untuk kita renungkan. Tantangan dalam panggilan kita bertujuan untuk terus memurnikan iman kita kepada Allah, dan bukan untuk membuat hati kita tawar kepadanya. Jadi sekali lagi, jikalau ada tantangan demi tantangan di dalam kehidupan kita, Bapak sekalian, semisal tadi dari awal saya berikan pembukaan, kalau kita memiliki niat untuk mengambil pelayanan, kadang-kadang tantangannya tidak sedikit di sana. Maka tujuannya adalah apa? Supaya motivasi kita ketika kita mau memutuskan untuk melayani Tuhan, itu apa? Harus dimurnikan terlebih dahulu. Kita melayani Tuhan bukan untuk supaya menyokok Tuhan, tanda kutip saya bilang, supaya kemudian apapun yang kita minta di dalam doa kita, Tuhan kabulkan. Bukan itu tujuannya, Bapak Saudara sekalian. Maka kita harus berhati-hati sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai umat Tuhan. Hari ini kita melayani Tuhan untuk apa? Untuk menyogok Tuhan, supaya Tuhan itu melihat apa yang kita lakukan, atau memang benar-benar merupakan sebuah hati yang tulus, murni, merupakan satu panggilan kita mengerti, ini panggilan saya harus melakukan. Ini adalah satu persembahan yang harum
yang mesti harus saya lakukan untuk Tuhan saya. Nah, itulah sebabnya saudara sekalian, tantangan di dalam panggilan kita itu tujuannya adalah untuk memurnikan iman kita. Ya, dimurnikan saudara sekalian bagaikan emas yang terus dibakar di perapian sehingga dia muncul keluar menjadi emas yang murni, sekalipun dimasukin di dalam lumpur kotor dan sebagainya macamnya saudara sekalian, dia tetap adalah emas yang mengkilat. Begitu juga dengan kita saudara sekalian, ketika akhir-akhir ini kehidupan kita begitu banyak sekali tantangan demi tantangan itu, maka percayalah Allah memiliki tujuan di dalam itu saudara sekalian, yaitu apa? Untuk memurnikan iman Bapak Ibu dan saudara sekalian, termasuk saya hari ini. Bukan hanya saudara yang mendengar, tetapi termasuk saya. Bagaimana kita harus mengerti bahwa itu tujuan Allah baik, supaya memurnikan iman kita saudara sekalian, dan bukan sebaliknya kita tawar hati kepada Allah. Maka mari kita perhatikan saudara sekalian di dalam teks ini yang kita baca tadi, bagaimana Allah berfirman kepada Yosua yang akan menggantikan Musa di dalam kepemimpinannya. Kita tahu bahwa Musa telah tiada, telah mati, dan di sini saudara sekalian, seorang Yosua bukanlah menggantikan Musa begitu saja ujuk-ujuk saudara sekalian. Ya, tiba-tiba muncul. No. Tapi Yosua adalah orang yang sangat dekat dengan Musa. Yosua adalah orang yang telah dipersiapkan oleh Musa. Bahkan kalau kita perhatikan di sini saudara sekalian, ya, di sana dikatakan bahwa sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa. Abdi Musa berarti artinya apa? Kaki tangan Musa. Orang apa? Tangan kedua, ya, atau asistennya Musa saudara sekalian. Kalau bahasa sederhananya. Jadi secara kepemimpinan Musa telah menularkan kepada Yosua bagaimana dia harus mengerti bagaimana untuk memimpin bangsa Israel yang tegar tengkuk itu, yang keras kepala itu, yang maunya menang sendiri, yang maunya tidak mengalah, yang maunya hanya yang baik dari Tuhan, terus mengutuki Tuhan ketika dia mengalami satu permasalahan di dalam kehidupannya. Tentu Yosua begitu ketakutan, begitu gentar sekali saudara sekalian. Jangankan dirinya saudara sekalian yang tanda kutip dia adalah anak kemarin sore, bahkan Musa yang begitu diurapi oleh Tuhan, itu diabaikan oleh bangsa Israel. Ini artinya apa? Yosua memiliki satu ketakutan tersendiri. Bagaimana mungkin dia bisa menghadapi bangsa yang begitu tegar tengkuk ini? Bagaimana mungkin bangsa Israel itu akan nurut kepada dia, sedangkan mereka saja kepada Musa, mereka memperlakukan Musa begitu saja. Kita masih ingat bukan, ketika mereka kelaparan, mereka mengatakan kepada Musa, apakah engkau akan ini rencanamu, engkau membawa kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, ternak kami, anak-anak kami. Andaikan saja tadi andaikan saja kamu tadi tidak bawa kami dari Mesir itu, saat ini kami sudah makan ikan, makan bawang prei, makan enak. Mereka tidak tahu bahwa mereka diperbudak di Mesir. Ini mental budak, saudara sekalian. Nah, ini yang menjadi tantangan tersendiri, ketakutan tersendiri di dalam kehidupan Yosua untuk memimpin bangsa yang tegar tengkuk ini. Bangsa umat pilihan Allah ini, dan bangsa yang tegar tengkuk, selalu tawar hati, selalu maunya menang sendiri. Tetapi menarik saudara sekalian, mari kita perhatikan. Ada kata kunci utama bagi Yosua tentunya secara pribadi dan juga sekaligus kepada bangsa Israel untuk tetap bertahan di dalam tantangan itu. Karena Yosua pasti tahu kok, dia tahu ini memasuki tanah perjanjian, tantangannya luar biasa. Mereka akan menyeberangi sungai Yordan. Mereka harus menghadapi bangsa-bangsa yang ada saat itu. Semisal ada bangsa Ai, ada Yeriko, tembok Yeriko, ada bangsa yang harus mereka hadapi untuk kemudian mereka bisa masuk ke tanah perjanjian itu. Jadi untuk memasuki tanah perjanjian itu tidak semulus, tidak segampang, tidak semudah untuk membalikkan telapak tangan. Dan Yosua sudah tahu bagian itu. Dia tahu bahwa orang-orang Israel ini adalah orang-orang pasti
akan memarahi dia ketika mereka menghadapi bangsa-bangsa di depan mereka. Nah, Bapak Saudara sekalian, mari kita perhatikan kata kunci utama ini, Bapak Saudara sekalian. Bagaimana kemudian Allah berfirman kepada Yosua. Hal itu bukan hanya berlaku kepada Yosua, dan juga itu berlaku kepada bangsa Israel secara keseluruhan, supaya mereka tetap bertahan untuk bisa masuk ke tanah perjanjian itu. Kata kuncinya adalah ini, Bapak Saudara sekalian, yaitu kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini merupakan satu kalimat penguatan sekaligus penghiburan untuk Yosua, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita perhatikan kalimat ini itu diulang berkali-kali, ditegaskan berkali-kali di dalam ayat-ayat berikutnya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kita membaca ayat yang kelima, ya, Allah tahu bahwa Yosua memiliki ketakutan tersendiri. Maka Allah berfirman, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Jadi ada satu pernyataan dari Allah sendiri. Dia menyertai Musa, maka begitu pula dengan Yosua, Allah akan menyertai dia. Ya, kita melihat di sini bahwa seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat yang pertama, kata kalimat ini, ayat ke-6 Bapak Saudara sekalian dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Nah, kalimat kuatkan dan teguhkanlah hatimu ini menarik sekali, Bapak Saudara sekalian. Kenapa muncul bagian ini, Bapak Saudara sekalian? Karena sekali lagi Yosua memiliki kegentaran, ketakutan tersendiri, bukan saja karena mau menyeberangi sungai Yordan, bukan saja karena dia harus menghadapi bangsa-bangsa yang lain semisal bangsa Ai dan sebagainya macam, tetapi dia harus menghadapi bangsa Israel yang begitu keras kepala, yang memiliki mental budak. Itu yang menjadi kegentaran di dalam kehidupan Yosua, karena dia sudah melihat track record mereka, nenek moyang mereka, bagaimana mereka menghujat Allah, bagaimana mereka memarahi Musa. Jadi Yosua sangat-sangat ketakutan, Bapak Saudara sekalian. Sehingga di sini dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ayat yang ke-7 dilanjutkan, Bapak Saudara sekalian. Kalimat selanjutnya, ada satu kalimat sekali lagi, hanya kuatkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Ini menarik, supaya Yosua itu tetap konsisten, harus memandang ke depan, bukan harus mendengarkan si A, mendengarkan si B yang selalu memiliki suara sumbangsing, yang tidak memiliki makna yang positif untuk perjalanan mereka untuk memasuki tanah Kanaan atau tanah perjanjian itu. Jadi Yosua harus tetap memandang ke depan, memandang kepada Allah, terlebih kepada hukum Taurat, kepada hukum yang telah diberitahukan oleh Musa kepadanya. Itu yang menjadi kunci utama supaya dia bisa berhasil di dalam memimpin bangsa Israel itu memasuki tanah Kanaan, yang dimana dia menggantikan Musa saat itu. Jadi Allah mengingatkan dia supaya harus berhati-hati, jangan terkecoh dengan suara kiri dan kanan. Jangan terkecoh dengan omongan belakang yang tidak membangun perjalanan mereka atau kepemimpinan Yosua untuk memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Nah, begitu juga dengan kita, Bapak Saudara sekalian. Seperti yang saya bilang dari awal tadi, seringkali di dalam tantangan itu bukan saja datang dari luar, tapi seringkali juga dari dalam, Bapak Saudara sekalian. Maka kita tidak perlu risau, kita tidak perlu menghiraukan hal-hal semacam itu. Kita menganggap saja mereka adalah orang-orang yang memang sudah ditentukan Allah
untuk menguji kemurnian iman kita kepada Allah. Kita menganggap mereka adalah orang-orang yang memang tidak punya kerjaan. Kita menganggap mereka adalah orang-orang yang sudah, itu memang tabiat mereka, habitnya orang itu semacam itu. Tidak bisa melihat orang senang, tapi senang melihat orang susah. Ini yang perlu kita tanamkan di dalam pikiran kita, Bapak Saudara sekalian. Jadi ketika kita punya komitmen untuk menjadi orang yang memiliki perubahan, karena kita tahu kita sudah dipanggil keluar dari dunia berdosa, maka kita harus terus konsisten di dalam perjalanan iman kita kepada Tuhan. Kita jangan menghiraukan suara dari kiri dan kanan yang seringkali akan menjatuhkan kita, yang seringkali terus merongrong kita, yang seringkali terus menarik kita mundur dan tidak boleh maju. Itu yang terjadi. Kita anggap saja mereka adalah alat yang dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan kita. Ya. Jadi di sini jelas sekali firman Tuhan menyampaikan kepada kita seperti kepada Yosua supaya tetap konsisten, harus berhati-hati di dalam melangkah, harus melakukan segala sesuatu sesuai dengan perintah Tuhan. Dia harus bertindak dengan begitu teliti apakah ini adalah sesuai perintah Tuhan atau bukan. Nah, kalimat selanjutnya tentang kuatkan dan teguhkanlah hatimu, itu kita melihat Bapak Saudara sekalian. Ya, sebelum saya lanjut di sini Bapak Saudara sekalian, maka ada hal yang menarik sekali lagi. Setelah firman Tuhan berkata kepada Yosua supaya dia tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, dan dia harus memperhatikan hukum atau perintah yang telah disampaikan oleh Musa kepada Yosua. Maka ayat yang ke-8 Bapak Ibu Saudara sekalian, di sana dikatakan janganlah engkau lupa memperkatakan. Jadi ini adalah satu kewajiban Yosua untuk terus mengingatkan bangsa itu supaya mereka harus berkaca kepada firman Tuhan, kepada hukum Taurat. Mereka tidak boleh terkecoh dengan penyembahan berhala di sekitar mereka. Mereka tidak boleh terkecoh dengan pesta pora yang dilakukan oleh bangsa-bangsa di sekitaran mereka. Yosua punya kewajiban untuk memperkatakan kitab Taurat itu. Sebagaimana dia melakukannya, begitu juga bangsa Israel itu. Mereka harus merenungkan itu siang dan malam. Karena kalau kita memperhatikan Bapak Saudara sekalian, ya, bahkan pemazmur Raja Daud mengatakan bahwa kitab Taurat itu adalah satu bagian yang menuntun langkah kita sebagai orang percaya, merupakan pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Itu menyegarkan jiwa kita ketika kita mengerti akan makna firman Tuhan itu. Itu menyegarkan jiwa kita yang haus akan Allah. Ya, kita belajar bagaimana Allah menyampaikan kepada Yosua supaya tidak lupa untuk memperkatakan dan merenungkan kitab Taurat itu di dalam kehidupannya. Karena itu juga adalah bagian dari keberhasilan dia sebagai pemimpin yang akan menggantikan Musa untuk membawa mereka memasuki tanah perjanjian. Nah, keberhasilan Yosua maka itu harus ditularkan. Keberhasilan untuk merenungkan firman Tuhan, maksud saya, itu harus ditularkan kepada bangsa Israel supaya mereka juga memiliki pedoman di dalam kehidupannya, mengerti akan hati Tuhan kepada mereka, mengerti bahwa Tuhan itu sangat baik kepada mereka, sungguh sangat baik. Tidak ada maksud Allah untuk mencelakakan mereka. Tetapi seringkali mereka menuduh Tuhan, menuduh Allah, bahwa mereka menganggap Tuhan itu begitu jahat sekali, begitu kejam sekali. Nah, seringkali juga di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, bukankah kadang-kadang kita salah faham kepada Tuhan? Ketika kita merasakan satu sakit penyakit tertentu, kita salah faham kepada Tuhan. Kita menyalahkan Tuhan, Tuhan, kenapa Tuhan mengizinkan ini? Kok Tuhan begitu kejam sekali kepada saya? Apakah Tuhan tidak peduli dengan penderitaan saya? Kadang-kadang kita selalu menyalahkan Tuhan. Kita tidak sabar menantikan pertolongan Tuhan. Kita gegabah dan seringkali kita mengutuki Tuhan sebagaimana bangsa Israel. Ini merupakan peringatan untuk kita, Bapak Saudara sekalian. Contoh
bangsa umat pilihan Tuhan yang selalu menyalahkan Tuhan. Kiranya itu tidak terulang di dalam kehidupan kita. Kita terus mengingat akan janji Tuhan di dalam firman. Bagaimana mungkin kita bisa mengerti akan janji Tuhan kalau kita tidak membacanya? Bagaimana mungkin kita bisa mengerti akan hati Tuhan kalau kita tidak merenungkan firman-Nya? Ini yang menjadi pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita membaca dan merenungkan firman Tuhan? Mari kita koreksi di dalam diri kita. Ayat 9, ya kalimat yang diulangi sekali lagi dengan frasa yang sama, tetapi penambahan kata-kata selanjutnya. Kita melihat ayat 9, Bapak Saudara sekalian. Di sana dikatakan, ya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ini merupakan satu penghiburan di dalam diri Yosua sekaligus bangsa Israel, supaya mereka jangan meragukan akan penyertaan Tuhan itu, supaya mereka jangan terus berpegang di dalam kebenaran mereka sendiri, tetapi terus mengerti bahwa kalau bukan Tuhan, maka bangsa Israel, maka kita tidak akan memasuki tanah perjanjian. Kalau bukan Tuhan, maka kita tidak bisa keluar dari perbudakan Mesir itu. Kalau bukan karena belas kasihan Tuhan, maka kita bukan siapa-siapa sesungguhnya di hadapan Tuhan. Kita sama sebenarnya dengan orang yang di luar sana yang tidak dikasihani Tuhan. Tetapi sekali lagi kita harus mengerti bahwa Tuhan itu selalu menyertai kita. Maka Bapak Ibu sekalian, di dalam panggilan kita sebagai orang percaya, maka kata kunci yang dirasakan oleh Yosua dan bangsa Israel, yaitu berbicara soal menguatkan hati dan meneguhkan hati kita, itu juga berlaku kepada kita hari ini. Mari kita terus mengoreksi kepada diri kita akhir-akhir ini sebagai orang percaya di dalam panggilan kita. Sudahkah kita menguatkan hati kita sebagaimana Yosua yang terus berpegang kepada Tuhan, yang terus berharap kepada Allah? Kiranya kita juga mengerti akan bagian itu. Kita mengerti bahwa di dalam menghadapi tantangan panggilan itu, yang perlu kita harus persiapkan adalah meneguhkan hati kita. Meneguhkan hati kita artinya apa? Kita terus percaya akan penyertaan Tuhan. Kita terus percaya akan janji-janji Tuhan melalui firman-Nya. Kita terus percaya bahwa Allah senantiasa menyertai perjalanan iman kita. Sekalipun tantangan itu bertubi-tubi di dalam kehidupan kita, silih berganti, kita terus meneguhkan hati kita. Kita menguatkan hati kita. Kita percaya bahwa sehabis hujan ada pelangi. Kita percaya bahwa di dalam penderitaan kita pasti ada sukacita yang begitu besar yang telah disediakan Allah untuk kita. Karena firman Tuhan yang singkat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita terus ditolong oleh Tuhan. Kita mengerti hati Tuhan di dalam panggilan kita hari ini. Apapun yang kita alami saat ini saya tidak tahu, dan apapun yang menjadi profesi kita, sekali lagi kita sebagai guru, kita sebagai karyawan swasta, kita sebagai pengusaha, kita sebagai ibu rumah tangga, kita harus mengerti panggilan Tuhan. Di dalam panggilan Tuhan itu tidak sedikit tantangannya. Maka apa yang dialami Yosua, kalimat kata kunci itu, maka berlaku kepada kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, yaitu kita harus menguatkan hati kita, dan kita harus terus berpegang teguh kepada janji firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang singkat ini, Tuhan terus menolong kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami kembali bersyukur di hadapan-Mu Tuhan atas kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan yang telah memanggil kami, maka kami percaya Tuhan pula lah yang terus memelihara panggilan kami. Tuhan yang terus akan memberikan kami kekuatan untuk menghadapi tantangan demi tantangan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas kebaikan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu untuk kehidupan kami. Ajarkan kami untuk terus melakukan kebenaran firman-Mu, merenungkan firman-Mu siang dan malam.
Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu telah berhenti berkata-kata, tapi kami percaya Engkau adalah Allah Roh Kudus yang terus-menerus mengingatkan kami akan kebenaran firman. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom jemaat yang kasih Tuhan, selamat tahun baru Imlek. Kongsi-kongsi, Wan Serui, Singnen Kuaile. Biarlah di sepanjang tahun baru ini Tuhan menambahkan segala berkat kepada kita, berkat jasmani, berkat materi, berkat rohani, sehingga kita bisa tetap menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada di tengah keluarga. Dan kita bersyukur Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, di hari tahun baru Imlek ini kita juga bisa tetap beribadah kepada Tuhan bersama keluarga di rumah. Biarlah itu menjadi komitmen rohani kita sepanjang hidup kita. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya ingin menyampaikan beberapa warta yang perlu diperhatikan. Kita berterima kasih buat Lawson Freeman yang sudah menyampaikan kepada firman Tuhan buat kita. Biar firman Tuhan, mari kita perhatikan dan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari juga perhatikan jadwal komisi minggu ini. Kita memperhatikan ibadah teens dan juga sekolah minggu. Kita dorong anak-anak kita, lalu perhatikan juga ibadah doa Jumat Bapak Ibu Saudara. Itu harus jadi komitmen rohani kita sebagai orang percaya. Mari ikut berdoa setiap Jumat. Jemaat yang sudah bertambah, ikut berdoa, kita juga terus ikut berdoa. Sehingga semua membuat kita akhirnya menjadi orang-orang yang siap menghadapi segala gejolak apapun. Dan gereja Tuhan boleh terus bertumbuh karena semua jemaat ambil bagian di dalam doa. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, keperhatikan untuk ibu-ibu, Sabtu depan kita ada persoalan wanita. Mari ibu-ibu kita datang ke rumah Tuhan, kita bersama-sama beribadah, kita bersekutu, kita boleh menikmati Tuhan dan firman-Nya dan persoalan kita. Kemudian Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya juga ingin mengingatkan untuk minggu depan ibadah kita hanya satu kali pada sore hari, tidak ada pagi hari. Tetapi sore hari pukul 5 sore kita akan merayakan ibadah Imlek bersama Bapak Ibu Saudara. Pendeta Luther Tan akan melayani firman Tuhan bagi kita. Mari kita hadir bersama-sama di gereja secara onsite Bapak Ibu Saudara, secara onsite. Mari kita bersama-sama menikmati Tuhan, kita bersekutu, kita diberkati di dalam ibadah Imlek. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya juga mau mengingatkan untuk Bapak Ibu Saudara yang mau dibaptis di sini, kita akan masuk di dalam kelas katekisasi dan akan dimulai minggu pertama di bulan Februari. Demikian warta yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Mari kita boleh ambil bagian terus mendukung partisipasi di dalamnya. Demikian warta, terima kasih buat perhatian Bapak Ibu Saudara. Kita akhiri ibadah kita bangkit berdiri, kita pujian doksologi menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat yang daripada Tuhan. Allah Bapa memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Allah Roh Kudus menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera dan memberkati keluarga, pekerjaan, usaha, bisnis dan studi anak-anak kita. Mulai sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita yang percaya. Amin.
teduh ibadah selesai. Jangan lupa membaca Alkitab sehari 2 pasal, merenungkan 1 ayat. Selamat hari Minggu, selamat Hari Raya Imlek. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.